Teman-teman pernah dengar nggak nasihat yang mengatakan kalau pengen rezeki yang besar maka siapkan dulu wadahnya. Nah, mungkin sering dengar ya wadah. Tapi sebenarnya wadah itu apa sih? Saya akan bagi bahasanya dalam 2 VT karena sebenarnya ada 3 poin yang dimaksud dengan wadah ya supaya nggak terlalu panjang. Nah, poin yang pertama itu adalah yang ada di kepala kita teman-teman. Seberapa yakin kita bahwa kita memang layak mendapatkan rezeki besar yang kita inginkan itu. Jadi kadang-kadang seringkali orang tidak yakin, saya pantas nggak ya dapetin itu, saya pantas nggak ya. 1% ketidakyakinan Anda itu akan membatalkan rezeki yang harusnya sudah menuju Anda loh, on the way loh. Nah, saya waktu bersama tim mencetak omset sehingga memungkinkan saya untuk beli Pajero senilai 500 juta, saya tahu bahwa tangga berikutnya yang akan saya capai adalah saya akan beli ruko 1 miliar. Saya segitu yakinnya sampai uang belum di tangan, sebenarnya omset belum pecah gitu, belum tembus, bonus belum turun, tapi saya langsung hunting ruko. Dan saya selalu katakan kepada penjual ruko yang saya hunting itu, saya selalu bilang, nanti kalau memang cocok saya akan DP 5 juta ya Pak. Gitu, sampai suami saya bilang, aduh kan duitnya belum di tangan, kenapa sih saya yakin itu? Iya nggak apa-apa gitu, saya memang yakin. Bismillah, saya bahkan afirmasi, visualisasi setiap hari, rukonya kayak gini, ada musolanya, ada dapurnya, ada ruang makannya, ada ruang seminarnya, ada ruang meetingnya. Udah jelas tergambar di kepala saya dan itu nggak bisa hilang gitu di kepala saya. Saya segitu yakinnya, hanya masalah waktu. Kalau tidak tahun depan, ya tahun depannya lagi. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan 2021 betul-betul akhirnya saya bisa beli ruko 1 miliar yang ada di Narogong Bekasi, dan itu persis seperti yang ada di dalam pikiran saya. Gitu. Nah, seringkali orang gagal mencapai rezeki besar, mendapatkan rezeki besar yang dia inginkan karena ketidakyakinannya itu juga sama besarnya. Bahkan sebenarnya 1% ketidakyakinan saja itu sangat-sangat bisa membatalkan rezeki yang sudah on the way menuju Anda. Kedua, yang dimaksud dengan wadah adalah tindakan. Orang boleh yakin, Anda mungkin sudah segitu yakinnya, sangat yakin akan mendapatkan rezeki besar itu, tetapi ternyata tindakan Anda tidak selaras dengan keyakinan Anda. Intinya gini teman-teman, kalau muslim paham sebenarnya ya bahwa antara ikhtiar dengan hasil itu nggak ada hubungannya. Yang penting lakukan aja dulu. Bahkan kalau Anda tahu, yang muslim pasti paham cerita tentang Siti Hajar yang lari-lari dari Safa Marwah, itu kan ikhtiar. Tapi air zam-zam keluarnya dari mana? Keluarnya dari kaki Nabi Ismail yang nendang itu kan. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya antara ikhtiar dengan hasil. Yang penting lakukan dulu. Kalau ada peluang ditawari, udah ambil aja dulu. Apalagi kalau resikonya kecil. Supaya apa? Supaya kita memenuhi unsur kita sudah bertindak. Nah, yang ketiga kita bahas di VT berikutnya. Kita sampai di VT bagian kedua untuk topik kita yang kemarin tentang menyiapkan wadah untuk rezeki yang besar. Nah, kemarin di VT yang pertama teman-teman saya udah sharing ya, apa sih yang dimaksud dengan wadah itu? Ada 3 poin. Poin yang pertama kemarin adalah keyakinan yang ada di kepala kita. Seberapa yakin kita bahwa kita pantas mendapatkan rezeki itu. Terus yang kedua, tindakan apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya selama ini keadaan kita gitu-gitu aja gitu ya, apakah kita sudah melakukan tindakan yang berbeda dari tindakan-tindakan sebelumnya, ataukah kita menambah tindakan baru, misalnya ada peluang-peluang baru kita tangkap. Karena kita tahu kegiatan pekerjaan kita yang sekarang rasanya sih nggak mungkin kan kita untuk mendapatkan rezeki besar itu. Intinya kalau kita hanya yakin tapi kita tidak melakukan tindakan yang baru atau yang berbeda atau menambah tindakan, ya sama aja itu halu namanya. Nah, sekarang yang terakhir, poin yang ketiga. Kalau yakin mah udah, tindakan udah masif juga, udah berbeda, udah ditambah tindakannya, ditambah porsinya, tapi nggak datang juga rezeki besarnya, apa yang salah? Ya, bisa jadi yang ketiga itu adalah Anda belum melakukan yang ketiga ini, yaitu berbagi secara masif. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, saya udah berkali-kali nggak hitung lagi mengalami keajaiban-keajaiban mendapatkan rezeki yang besar karena melakukan yang ketiga ini. Tapi saya mau share satu aja. Mudah-mudahan ini tidak menjadi ria, ini sebagai pelajaran aja, siapa tahu ini menginspirasi teman-teman. Saya pernah mensedekahkan Honda Freed saya di tahun 2017, setelah saya 3 tahun nyicil dan itu baru lunas. Saya pengen bersih dari riba, karena waktu itu skema cicilannya masih pakai leasing ya, masih leasing yang riba. Saya pengen bersih dari riba, jadi udahlah bismillah, saya kepengen ngerasain kayak orang-orang yang sedekah pol-polan, apa yang terjadi gitu. Saya pengen ngalami keajaiban.
Dan betul tahun 2017 itu saya langsung sedekahkan di sebuah pesantren. Setelah itu saya berusaha untuk menikmati hidup saya kemana-mana naik ojol. Saya berpikir pasti dibalasnya setahun atau 2 tahun gitu ya. Bahkan ya udahlah, saya nothing tulus aja, nggak dibalas juga terserah Allah aja. Saya pengen tahu apa yang terjadi setelah ini. Masya Allah teman-teman, ternyata nggak nunggu setahun 2 tahun, dalam waktu 2 bulan setelah itu ternyata saya dimampukan untuk beli 2 mobil cash teman-teman. Yang kalau dijumlahkan dua-duanya itu tentu nilainya lebih besar dibandingkan Honda Freed yang saya sedekahkan. Apakah harus gitu? Apakah harus dalam bentuk materi, uang kayak gitu ya, atau ya materi lah? Enggak. Kalau saya lihat, saya amati dan saya ngalami sendiri, teman-teman saya alami, bisa saja berbagi secara masif itu ilmu, bisa saja itu ide, gagasan, tenaga, pikiran. Yang intinya kalau Anda lakukan, Anda tidak berharap balasan, Anda tidak berorientasi untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Perhatikan keajaiban apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat.